Bagaimana orang-orang menemukan mutiara yang indah dalam hidupnya sehingga yang lain tidak berarti. Misalnya dalam persoalan panggilan, tren yang berkembang saat ini, banyak orang-orang sudah mapan, sudah berhasil, bahkan sudah menjadi dokter dan sebagainya, kemudian tiba-tiba memilih untuk tinggal di biara pertapaan, menjadi rahib, menjadi imam dan sebagainya. Pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada mereka, apa yang dicari, brother? Saya menemukan kebahagiaan, saya menemukan kedamaian. Sehingga apa yang boleh mereka alami dengan menemukan itu semua, lalu dulu yang dibanggakan sebagai dokter, sebagai insinyur dan sebagainya, lalu kalah dengan menemukan damai, menemukan belas kasih, menemukan cinta kasih dan persaudaraan. Itulah kerajaan Allah sebenarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu dan saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Pada pagi ini Yesus mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah. Tentu kerajaan Allah itu bukan sekedar persoalan nanti, melainkan hari ini. Bagaimana kita berjuang untuk mengupayakan nilai-nilai yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup di padang gurun dunia ini. Semoga kami Kau mampukan untuk patuh setia pada bimbingan-Mu dengan pengantar Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Mereka takut mendapati dia, tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaat datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubunginya wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kuduslah Tuhan Allah kita, kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia, kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya
dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita, kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga ini seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kisah yang menceritakan bagaimana orang-orang menemukan mutiara yang indah dalam hidupnya, sehingga yang lain tidak berarti. Misalnya dalam persoalan panggilan, tren yang berkembang saat ini, banyak orang-orang sudah mapan, sudah berhasil, bahkan sudah menjadi dokter dan sebagainya, kemudian tiba-tiba memilih untuk tinggal di biara pertapaan, menjadi rahib, menjadi imam dan sebagainya. Pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada mereka, apa yang dicari, brother? Saya menemukan kebahagiaan, saya menemukan kedamaian. Sehingga apa yang boleh mereka alami dengan menemukan itu semua, lalu dulu yang dibanggakan sebagai dokter, sebagai insinyur dan sebagainya, lalu kalah dengan menemukan damai, menemukan belas kasih, menemukan cinta kasih dan persaudaraan. Itulah kerajaan Allah sebenarnya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita pun sama, bahwa dalam kesibukan sehari-hari kita juga dipanggil untuk menemukan itu. Pekerjaan kita, pilihan kita, perjuangan kita harus sampai pada kita menemukan kerajaan Allah. Sehingga logikanya, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita upayakan, mari kita pakai untuk mencari Allah, mencari Tuhan, bukan sebaliknya. Orang seringkali diberi banyak rahmat bukan untuk mencari Tuhan, untuk mencari dirinya sendiri, dengan menjadi sombong, pamer dan sebagainya. Kegagalan kita untuk mencapai kerajaan surga ketika kita hanya mengedepankan ego kita, maunya kita, dengan apa yang boleh kita miliki, sehingga budaya pamer, budaya tidak peduli, budaya arogan menjadi nilai-nilai yang kita kembangkan. Itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah bagaimana harta milik kita
pakai untuk menemukan Allah, membawa keluarga, membawa anak-anak, membawa istri dan suami untuk semakin menjumpai Allah. Menjumpai Allah adalah mengalami hidup berdamai dengan Allah, mengalami belas kasih, mengalami kepedulian, mengalami kerelaan berbagi dan sebagainya. Itulah kerajaan Allah. Semoga kita pun sama. Kita dipanggil dalam hidup ini untuk mencari itu, bukan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah, sumber kebaikan, Engkau telah menguatkan kami dengan sabda dan ekaristi. Semoga kami semakin dimampukan untuk mempertaruhkan segala-galanya demi mendapatkan harta surgawi kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga pada hari ini kita masing-masing, segala jerih payah dan usaha kita, terlebih keluarga kita, dijaga, dilindungi, dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi harian kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.